Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sumber yang menarik banget nih. Transkrip wawancara dengan Dr. Daniel Amen. Beliau kan pakar otak ya. Nah, kita mau bedah soal gimana sih cara membesarkan anak yang tangguh mental menurut sains versinya beliau. Misi kita kali ini ya menyaring inti-inti penting sama strategi praktisnya. Khusus buat Anda yang pengen banget anaknya tumbuh percaya diri, baik hati, tanggung jawab, dan juga ya resilient gitu. Siap? Kita mulai aja ya. Ya, yang langsung kelihatan menarik dari pendekatannya Dr. Amen ini, gimana dia menggabungkan neuroscience, ilmu otak gitu, dengan prinsip pengasuhan love and logic, cinta dan logika. Jadi ini bukan cuma teori di awang-awang, tapi lebih kayak ya alat praktis lah buat sehari-hari, buat bangun koneksi sekaligus kemandirian anak. Oke, poin pertama dan kayaknya ini fondasi banget ya. Kalau mau anak tangguh mental, kita sebagai orang tua ya perlu usaha tangguh mental juga. Maksudnya jadi contoh yang otentik gitu ya, bukan yang sempurna tanpa celah. Betul sekali. Artinya kita perlu sadar betul nilai-nilai kita apa, terus kita pengen jadi orang tua yang kayak gimana sih? Nah, kehadiran kita, fisik dan emosional, itu penting banget buat bangun attachment atau ikatan batin yang sehat. Kata Dr. Amen, ini nih, kunci pencegahan masalah kesehatan mental anak nanti. Fondasinya di situ. Nah, ini dia nih, bagian yang kayaknya gimana ya, menantang tapi seru. Love and logic. Intinya, jangan kita terus yang beresin semua masalah anak, biarkan mereka bikin kesalahan gitu ya, selama konsekuensinya masih ya terjangkau lah, kedengarannya agak gimana gitu ya. Heeh, memang butuh keberanian kita sebagai orang tua. Tapi ini inti love and logic. Anak itu belajar agency, kemampuan bertindak mandiri, sama tanggung jawab, justru pas mereka ngalamin akibat alami dari pilihan mereka. Kayak cerita Chloe itu kan yang diceritain Dr. Amen, ibunya biarin aja Chloe ngerasain konsekuensi nggak ngerjain PR. Hasilnya, ya dia jadi lebih tanggung jawab, nggak perlu diingetin terus. Atau contoh simpel lain, lupa bawa jaket atau bekal. Ya, biarin aja mereka ngerasain dikit nggak enaknya. Tentu batas aman ya, biar belajar antisipasi sendiri gitu. Wah, ternyata ngasih anak tanggung jawab, bahkan pekerjaan kecil di rumah tuh penting banget ya. Ada studi Harvard jangka panjang itu kan yang nunjukin hubungan kuat antara punya tanggung jawab waktu kecil sama rasa percaya diri pas dewasa. Justru sebaliknya, kalau kita terlalu cepat ngambil alih masalah mereka, kita malah bisa, tanpa sadar ya, ngerebut kesempatan mereka bangun harga diri. Tanggung jawab itu, sekecil apapun, ngasih pesan ke mereka, kamu bisa, kamu mampu kontribusi. Ini bangun percaya diri dari dalam. Oke, terus gimana cara praktisnya bangun ikatan kuat yang tadi disebut? Dokter Amen kan nyaranin special time ya. Itu gimana tuh teknisnya? 20 menit sehari gitu? Ya, cukup 20 menit sehari. Lakukan aktivitas pilihan anak. Tapi kuncinya, kita nggak ngasih perintah, nggak banyak nanya, nggak ngarahin. Bener-bener cuma nemenin aja. Kebersamaan murni. Oh, jadi fokus di kebersamaan tanpa agenda ya? Betul. Selain waktu khusus itu, yang nggak kalah penting itu mendengarkan aktif. Coba deh ulangi dikit apa yang anak bilang, biar dia tahu kita nyimak. Terus, coba dengerin juga perasaan di balik omongannya. Nah, ini yang sering susah. Tahan dulu buat langsung ngasih nasihat atau solusi. Apalagi ngejudge, ya. Misalnya anak bilang pengen rambut biru. Jangan langsung, nggak boleh, gitu. Coba dengerin dulu. Oh, jadi kamu pikir rambut biru keren ya? Validasi dulu perasaannya, baru diskusi bareng. Ini bangun trust. Oke, jadi di satu sisi kita kasih ruang buat belajar dari salah, tapi di sisi lain anak kan juga butuh struktur ya, batasan gitu. Betul sekali. Anak itu justru merasa lebih aman kalau ada batasan yang jelas, yang ditegakkan. Tapi ya dengan tegas dan penuh kasih. Menariknya nih, studi yang dikutip Dr. Amen itu nunjukin pola asuh yang sayang tapi permisif banget, itu malah risikonya lebih tinggi buat masalah mental dibanding yang keras tapi tegas. Walaupun dua-duanya nggak ideal ya. Intinya, batasan, aturan, ritme, rutinitas harian kayak jadwal beresin meja makan gitu, itu ngasih rasa aman. Sekaligus bantu perkembangan otak bagian depan mereka, lobus frontal, yang buat ngatur penilaian sama kontrol impuls. Ada lagi nih tips yang menarik. Ajari anak buat ngenalin dan mempertanyakan pikiran negatif otomatis mereka. ANS itu ya, automatic negative thoughts. Sama satu lagi yang agak bikin kaget, jangan puji anak pintar.
tapi puji usahanya. Gimana tuh? Nah, ini penting. Kalau kita puji usaha, wah kamu kerja keras banget ya buat ini. Anak belajar kalau tantangan itu bisa diatasi pakai ketekunan. Tapi kalau kita cuma puji pinternya, bakatnya, pas ketemu kesulitan, mereka bisa gampang nyerah. Merasa, wah ternyata aku nggak sepinter itu. Terus, soal nanya. Nanya itu bukan tanda bodoh loh. Justru tanda kuat. Tanda pengen tahu. Iya. Jadi orang tua kan pasti pernah salah juga ya. Dokter Amen ngingetin soal siklus rasa bersalah. Itu yang kita bereaksi berlebihan, terus ngerasa bersalah, jadi longgar. Terus kesel lagi, meledak lagi. Gimana menghindarinya? Kuncinya, tangani perilaku yang nggak pas itu saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Terus, pakai suara yang lembut tapi tegas. Teriakan itu biasanya bikin anak malah nutup kuping. Nggak efektif. Yang penting lagi, mindset kita nih, menang atau belajar. Anggap aja setiap hari itu kesempatan baru buat belajar jadi orang tua yang lebih baik. Nggak ada yang sempurna kok. Jadi kalau kita tarik benang merahnya ya, buat Anda para pendengar, membesarkan anak tangguh mental itu kayak menari gitu ya. Ada keseimbangan antara ngasih kebebasan biar mereka belajar, kadang jatuh sedikit, tapi kita tetap siapin jaring pengaman. Jaringnya itu ya ikatan emosi yang kuat, batasan jelas, sama fokus ke proses dan usahanya dia. Mungkin, ya, satu pertanyaan refleksi buat Anda bawa pulang nih. Dalam keseharian, gimana caranya Anda bisa secara sadar menyeimbangkan antara naluri melindungi anak, yang pasti ada ya, dengan kebutuhan mereka yang juga penting banget, yaitu buat mandiri dan belajar dari konsekuensi pilihan mereka sendiri. Kira-kira langkah kecil konsisten apa nih yang bisa Anda mulai terapkan hari ini dari prinsip-prinsip yang tadi kita bahas?